Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengendali PID atau pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Pengendali PID ini adalah pengendali yang paling umum digunakan dalam sistem kontrol, khususnya pada case-case yang sederhana. Metode tuning PID yang pertama yaitu tuning PID dengan metode Zigornikos. Jadi metode ini adalah metode yang cukup mudah untuk digunakan dalam melakukan tuning PID karena sudah ada rumusannya dari awal. Dicontohkan misalkan ada sebuah plan ya dengan pengendali PID. Jadi rumus pengendali PID adalah KP dikali 1 plus 1 per TIS ditambah TDS ya. KP ini adalah kontrol proporsional, kemudian TI di sini adalah waktu integral. Jika dikalikan dengan KP dia menjadi controller integral, kemudian di sini ada TD adalah time derivatif atau waktu derivatif. Secara umum kurang lebih jika ada sinyal kendali diberikan kepada plan maka akan menghasilkan respon transien seperti itu. Nah, pada respon transien di sini ada L ya untuk metode Zigornikos. Sini ada L waktu ketika dia akan naik secara transien. Kemudian di sini ada T. T di sini adalah dibantu dengan garis bantu di sini. Nah, panjang T ini, panjang waktu T ini adalah ketika dia mencapai kondisi steady state, yaitu garis tangan pada titik naik ya. Nah, pada aturan pertama Zigornikos di kontrol P saja, misalkan kalian ingin menggunakan kontrol P saja, maka kalian hanya memerlukan T dibagi L untuk nilai KP-nya ya. Kemudian jika PI proporsional dan integral, maka KP-nya adalah 0,9 dikali T per L. Sementara waktu integralnya adalah L per 0,3. Sementara kalau PID 1,2 T per L, kemudian TI-nya adalah 2L, kemudian TD-nya adalah 0,L. Begitu dengan fungsi alih ya. Fungsi alih K dikali E pangkat min LS. K dikali E pangkat min LS per TS plus 1. Maka untuk gain controllernya ya, fungsi alih controllernya itu tadi sudah diperlihatkan di diagram blok, yaitu KP dikali 1 plus 1 per TIS plus TDS. KP-nya dimasukkan. Jika kalian menggunakan PID ya, jika kalian menggunakan PID maka KP-nya adalah 1,2 T per L, TI-nya adalah 2L, TD-nya adalah 0,5 L. Kemudian dimasukkan hingga menjadi 0,6 T dalam kurung S plus 1 per L kuadrat per S. Untuk aturan kedua Zigornikos, dengan memberikan KP tertentu, di mana KP di sini adalah 0 sampai critical value. Critical value kalian kalau pernah mempelajari kestabilan root ya, kestabilan root di situ ada nilai kritikal, dimana ketika dia sudah K-nya mencapai titik tersebut maka dia akan menjadi osilasi. TI-nya di set tak hingga, TD-nya di set 0. Maka nanti akan menghasilkan
sinyal yang osilasi. Nah, ketika osilasi di sini ada dari titik, dari gunung ke gunung. Di sini kalian ukur panjangnya, panjang waktunya, itu adalah PCR. Nah, maka di situ kalian bisa mendapatkan nilai P, PI, dan PID-nya berdasarkan rumus ini. Jika kalian hanya menggunakan controller P, maka cukup 0,5 kali KCR. Jika menggunakan PI, maka KP-nya berubah menjadi 0,45 KCR, kemudian TI-nya berubah menjadi 1/setengah PCR. Jika menggunakan PID, maka seperti ini berubahnya. KP-nya menjadi 0,6 KCR, TI-nya menjadi 0,5 kali PCR, kemudian TD-nya menjadi 0,125 PCR. Nah, setelah didapatkan maka dimasukkan kembali ke rumus ini. Jadi kalian kalau ingin memahami bahwa kontrol proporsional itu berarti KP kali 1, kalau controller integral berarti KP per TI S ya. Sementara controller derivatif adalah KP kali TD kali S. Ini didapatkan, dimasukkan nilainya, misalkan karena PID digunakan semua, KP-nya dirubah menjadi 0,6 KCR, T-nya dirubah menjadi 0,5 PCR, TD-nya dirubah menjadi 0,125 PCR, sehingga bisa diperoleh GC-nya atau fungsi alih kontrolernya menjadi 0,075 KCR dikali PCR dikali S plus 4 per PCR kuadrat per S. Oke, contoh di sini dimisalkan ada fungsi alih. Ini fungsi alihnya order 3 ya. S-nya ada 3, 1, 2, 3. Di sini ada PI di controller. Maka dengan menggunakan PI di controller adalah KP dikali 1 plus 1 per TIS plus TDS, maka didapatkan fungsi alih tertutupnya. Fungsi alih tertutupnya adalah seperti ini dengan KP yang sudah kita tentukan tadi. Ini kita akan menggunakan aturan Di-Green-Course yang kedua. Karena untuk yang aturan Di-Green-Course yang pertama itu cocoknya untuk digunakan pada fungsi alih sistem order 1. Sistem order 2, order 3, dan seterusnya lebih cocok menggunakan yang kedua. Nah, maka didapatkan bagian penyebutnya itu menjadi S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 5S plus KP sama dengan 0. Maka dengan menggunakan teori kestabilan root ya, didapatkan 30 min KP per 6. Ini untuk mendapatkan critical value-nya ini sama dengan 0. Sehingga KCR-nya bisa sama dengan 30. Kalau ini sama dengan 0, 6 kali 0 sama dengan 0. 30-nya dipindah sehingga menjadi KP-nya adalah 30. Yaitu adalah KCR-nya atau critical value-nya. Dengan KP sama dengan 30, KCR-nya sama dengan 30, masukkan ke sini ya. Maka dengan S diubah menjadi J omega, dengan S dirubah menjadi J omega, maka kalian bisa mendapatkan 6 dikali 5 min omega kuadrat plus J omega 5 min omega kuadrat. Dari sini kita ketahui maka 5 min omega kuadrat itu sama dengan 0. Supaya hasilnya ini menjadi 0.
Ini ada sama dengan 0 juga. Maka 5 min omega kuadrat sama dengan 0. Sehingga omega kuadrat sama dengan 5. Maka omeganya sama dengan akar 5. Omeganya sama dengan akar 5. Sementara PCR adalah 2pi per omega. Ya. 2pi per omega. Karena PCR itu sebenarnya adalah periode. Karena tadi kan kalian bisa tahu gambarnya begini misalkan. Nah, PCR itu kan di sini. Ini PCR. Nah, ini kan sama dengan periode ya. Nah, periode sendiri itu adalah 2pi per omega. Oke, maka PCR bisa diperoleh nilainya adalah 2,8099. Maka dengan KCR 30 kemudian PCR 2,8099 bisa diperoleh KP-nya berdasarkan teori yang tadi dijelaskan dalam tabel. KP itu 0,6 KCR hasilnya 18, TI itu 0,5 kali PCR hasilnya 1,405, TD itu adalah 0,125 PCR hasilnya adalah 0,35124. Sehingga fungsi alih kontrolernya dengan memasukkan KP sini, kemudian TI sini, kemudian TD sini, maka didapatkan fungsi alih kontrolnya adalah 6,323 dikali S plus 1,4235 kuadrat per S. Maka diagram bloknya berubah menjadi ini, karena ini tadi PID controller, ini di sini ya, dari sini. Ini fungsi alih loop terbuka atau play-nya. Maka didapatkan fungsi alih loop tertutup. Ingat dari mana ini fungsi alih loop tertutup? Kalian bisa tahu dari kalau fungsi alih begini, maka ini dikalikan dulu. Ini dikalikan dulu. Ya, ini adalah GS misalkan. Kemudian di sini adalah HS. Karena HS-nya sama dengan 1, maka dia menjadi cukup GS per 1 plus GS. Nah, dengan memasukkan GS adalah ini dikali dengan ini, itu sama dengan GS ya. Jika dimasukkan GS-nya, maka akan mendapatkan hasil ini. Nah, setelah dicek atau dites, maka ternyata hasilnya seperti ini. Responnya cukup cepat, tapi di sini ada overshoot sekitar 60% ya. Kurang lebih 60%. Maka karena overshootnya mencapai 62%, bahkan 62%, maka dapat diminimalisir dengan membuat S sama dengan min 0,65. Jadi poolnya di min 0,65. Dari tadi itu kalian bisa peroleh untuk mendapatkan 0,65 yaitu dengan cara seperti ini. Dan dengan menaikkan KP menjadi 39,42, maka bisa diperoleh KP-nya sekian, TI-nya sekian, TD-nya sekian. Jadi dengan TI sekian, TD sekian, didapatkan S-nya menjadi 0,65, kemudian dinaikkan menjadi 39,642. KP-nya ini tentu dengan tuning kalian bisa trial and error di sini. Dengan menggunakan software simulasi yaitu MATLAB misalkan, maka didapatkan hasil unit step response seperti ini. Respon lebih cepat di bawah 0,5, kemudian overshoot 2%, 20% sedikit. Selanjutnya
Desain kendali PID dengan frekuensi respons atau respon frekuensi. Misalkan ada fungsi alih plan seperti ini, 1 per S kuadrat plus 1. Dengan spesifikasi yang diinginkan, yaitu KV velocity-nya ya, itu adalah 4 detik ya. Kemudian phase marginnya 50 derajat atau lebih. Gain marginnya adalah 10 desibel atau lebih. Jadi ini yang diharapkan, sistem yang diharapkan nanti kira-kira seperti ini. Kemudian dengan menggunakan dengan menyatakan KV sama dengan 4 ya. KV itu untuk mencari nilai K-nya berarti adalah limit S mendekati 0 S GCS 1 per S kuadrat plus 1. GCS nya adalah K kali AS plus 1 BS plus 1 per S ya. Karena tadi di PID itu kan bentuknya kurang lebih gini ya. Misalkan 0, titik, kemudian di sini S plus berapa titik dalam kurung kuadrat per S. Jadi di sini ada S-nya di bawah, kemudian di sini S-nya kuadrat ya. S-nya kuadrat 1, 2. 1, 2. Nah, tinggal nyari A sama B-nya. Nah, setelah dalam bentuk seperti ini, dengan S mendekati 0, maka kalau ini dicoret, ini menjadi 0, maka 1 per 1, ini menjadi 0, ini menjadi 0, maka K dikali 1, dikali 1, dikali 1 sama dengan K. KV-nya sudah ditentukan adalah 4, sehingga K sama dengan 4. Dengan GCS-nya adalah, berarti K-nya sudah diganti 4 menjadi seperti ini. Karena A dan B belum diketahui, maka G-nya sementara kita buat menjadi 4 per S kuadrat plus 1. Ya. Dari mana? 4 per S kali S kuadrat 1 kan ini sebenarnya GCS-nya adalah 4 per S ya. Ini kan 4 per S. Dengan ini kita buat menjadi 0 semua dulu. Atau tidak dianggap ya. Tidak dianggap, bukan 0 tempatnya. Nah, menjadi 4 per S, kemudian dikali dengan 1 per S kuadrat plus 1. Sehingga menjadi 4 kali 1, S kali S kuadrat plus 1, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dengan menggunakan MATLAB, ya, kita bisa cetak diagram Bode-nya. Ya, dalam sistem kontrol MATLAB ini menjadi sangat penting. Maka dihasilkan diagram Bode seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lihat gain margin dan phase marginnya. Margin fase dan margin gainnya. Gimana cara mengetahuinya? Nah, ini adalah untuk mendapatkan phase margin ya, karena didapatkan dari di sini ada ditarik 0 di magnitude ya, kemudian berpotongan di sini gain crossovernya di sini, kemudian dia ditarik ke bawah ketemu di titik yang berpotongan ya. Kemudian di sini ada 180 ya. 180. Nah, jarak antara 180 derajat 180 dengan titik yang berpotongan ini itu disebut dengan phase margin. Sementara untuk gain margin itu jadi ini ada 180 derajat di sini.
Ya, ditarik, kemudian dia berpotongan di mana? Berpotongan di sini, kemudian ditarik ke atas. Nah, setelah di sini kemudian ini jaraknya dihitung ke 0 derajat. Ke 0 desibel, sorry. Nah, inilah gain margin. Nah, gain marginnya nanti harus kita buat 10 dB atau lebih. Ini sebenarnya sudah 10 dB atau lebih, tapi phase marginnya ini belum mencapai yang diinginkan. Nah, dengan membuat A sama dengan 5, supaya phase marginnya itu 50 derajat atau lebih, maka didapatkan buat diagram seperti ini. A-nya ini diganti 5 ya. B-nya masih kita buat 0 saja, sehingga 4 kali 5S plus 1 per S kali S kuadrat plus 1. Kemudian dengan membuat B sama dengan 0,25 supaya mendapatkan gain margin yang sesuai, maka bisa dimasukkan B-nya 0,25 di sini. Maka open loop transfer function-nya menjadi ini GC-nya dikali plan-nya, hasilnya adalah 5S kuadrat plus 21S plus 4 per S pangkat 3 ditambah S. Sehingga jika diplot dalam diagram Booth ya, hasilnya adalah seperti ini. Maka fungsi alih tertutupnya menjadi 5S kuadrat plus 21S plus 4 per S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 22S plus 4. Dengan memplot respon unit step, didapatkan respon seperti ini. Respon yang sudah terkompensasi. Oke, saya kira sekian untuk materi tentang pengendali PID. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.